Hola sahabat Pena, di video kali ini Pena Notaris ingin mereview putusan nomor 3P garing HUM garing 2022. Putusan ini merupakan putusan yang diputuskan oleh di dalam putusan ini yaitu mengkaji sebuah permasalahan hukum yang mana terkait peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 19 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, cuti, perpindahan, pemberhentian, dan perpanjangan masa jabatan notaris dan pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 12 ayat 1 huruf C dan D, pasal 12 ayat 2 huruf E dan F, pasal 22 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 10 tahun 2017 tentang tata cara ujian magang, pengangkatan, dan perpanjangan masa jabatan pejabat pembuat akta tanah pada tingkat pertama dan terakhir, mana dalam putusan ini pemohon melawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Diikuti sebagai termohon 1 dan termohon 2. Jadi tertanggal 21 Oktober 2021 itu didaftarkan berkas perkara atau diterima di Kepanitraan Mahkamah Agung pada tanggal 8 November 2021 dan diregister dengan nomor 3P garing HUM garing 2022 telah diajukan permohonan keberatan hak uji material terhadap pasal yang telah disebutkan. Objek permohonan ini adalah keberatan hak uji material. Itu pasal 2 ayat 3 Permenkumham nomor 19 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, cuti, perpindahan, pemberhentian, dan perpanjangan masa jabatan notaris yang bertentangan dengan materi, muatan, atau memperluas norma yang terkandung dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 atau yang kita pahami sebagai UUJN, perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004. Pasal 3, pasal 4, pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, pasal 12 ayat 1 huruf C dan D, pasal 12 ayat 2 huruf E dan F, pasal 22 ayat 2 Permen Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 10 tahun 2017 tentang tata cara ujian magang, pengangkatan, dan perpanjangan masa jabatan pejabat pembuat akta tanah yang bertentangan dengan materi muatan atau memperluas norma yang terkandung dalam pasal 6 ayat 1 PP nomor 24 tahun 2016 tentang perubahan atas PP nomor 37 tahun 98 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah. Oke, kita masuk di bagian alasan hukum. Alasan hukum. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pengangkatan Notaris Indonesia diatur dalam pasal 2 yang berbunyi notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri, dan syarat-syarat untuk diangkat menjadi notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang berbunyi tersebut adalah: pertama, warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berumur paling sedikit 27 tahun, sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater, berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata 2 kenotariatan, telah menjalani masa magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata 2 kenotariatan, tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris. Jadi kita masuk pada poin alasan khusus. Pada poin 1 dijelaskan di dalam putusan bahwa pemohon adalah calon TPAT,
calon notaris yang telah menjadi anggota luar biasa Ikatan Notaris Indonesia atau ALB ini adalah orang yang belum mempunyai. Oke guys, kita lanjut pada bagian pertimbangan hukum. Oke, ini yang menjadi objek permohonan keberatan uji materi pemohon. Pertama, pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 19 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, cuti, perpindahan, pemberhentian, dan perpanjangan masa jabatan notaris. Pada poin 2, pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ayat 1 huruf C dan D, pasal 12 ayat 2 huruf E dan F, pasal 22 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 10 tahun 2017 tentang tata cara ujian magang, pengangkatan, dan perpanjangan masa jabatan pejabat pembuat akta tanah. Jadi di sini dijelaskan bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan pemohon, mempertimbangkan apakah permohonanku memenuhi persyaratan formal. Intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oke guys, kita lanjutkan. Jadi di sini putusannya ini Mahkamah Agung berpendapat terhadap putusan ini terhadap objek permohonan 1 dengan mendasarkan ketentuan pasal 31A ayat 2 Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 dan pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2011. Kaitkan dengan putusan Mahkamah Agung sebelumnya mengenai kedudukan hukum serta dalil-dalil kerugian yang dialami oleh pemohon sebagaimana yang telah diuraikan. Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan calon notaris dan PPAT memiliki hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemohon dirugikan oleh berlakunya peraturan yang menjadi objek permohonan in casu pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 19 tahun 2019. Kerugian tersebut bersifat aktual atau setidaknya bersifat potensial, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya norma peraturan yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Terhadap objek permohonan 2 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan pasal 30 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 20 tahun 2018 tentang tata cara ujian magang, pengangkatan, dan perpanjangan masa jabatan pejabat pembuat akta tanah, sehingga permohonan akuo telah kehilangan objek dan karenanya tidak ada lagi kerugian hak pemohon yang diakibatkan oleh berlakunya objek permohonan 2 tersebut. Dengan demikian, pemohon tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud pasal 31A ayat 2 Undang-Undang nomor 3 tahun 2009. Pada poinnya di sini pendapat Mahkamah Agung di sini menimbang bahwa berdasarkan posita dan petitum permohonan, bukti-bukti surat atau tulisan Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut. Pertama, bahwa pada pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 19 tahun 2019 objek permohonan 1 dinyatakan selain kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat 2, calon notaris harus melampirkan a. fotokopi sertifikat pelatihan peningkatan kualitas jabatan notaris yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. B. Fotokopi sertifikat kode etik yang dikeluarkan oleh organisasi notaris yang dilegalisasi oleh organisasi notaris. C. Asli surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol. Dan D. Fotokopi nomor pokok wajib pajak yang telah dilegalisasi. Bahwa meskipun syarat yang diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat 3 terdiri atas 4 item, namun pemohon hanya mempersoalkan syarat sebagaimana yang tercantum pada ketentuan huruf A, yaitu fotokopi sertifikat pelatihan, dan huruf B, fotokopi sertifikat kode etik
Oleh karena itu, Mahkamah Agung hanya menguji sepanjang yang dipersoalkan oleh pemohon berikut ini. Pada poinnya di sini dinyatakan bahwa materi muatan yang sama pada pasal 2 ayat 3 huruf A Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 19 tahun 2019, ketentuan pasal 2 ayat 2 huruf J Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 62 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 25 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan, pemberhentian, dan perpanjangan masa jabatan notaris yang menentukan adanya syarat fotokopi tanda kelulusan ujian pengangkatan notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang telah dilegalisasi, telah diuji dan dinyatakan, poinnya nih ya, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/Hum/2018 tanggal 20 September 2018. Nah, Mahkamah Agung berpendirian bahwa norma hukum yang telah diuji dan dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tidak boleh dimuat kembali dalam suatu peraturan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mendasarkan kewenangannya menyatakan kembali ketentuan tersebut bertentangan dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan karenanya dalil permohonan yang dinyatakan ketentuan pasal 2 ayat 3 huruf A bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi beralasan hukum. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini juga disebutkan di poin yang selanjutnya. Ini mengenai pasal 2 ayat 3 huruf B Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 19 tahun 2019. Objek permohonan 1. Mahkamah Agung berpendapat bahwa wadah profesi jabatan notaris saat ini di Indonesia adalah Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya wadah profesi jabatan notaris dalam rangka meningkatkan kualitas profesi jabatan notaris. Maka ini seharusnya memiliki independensi dan kemandirian dalam membuat kode etik, menguji, mengawasi, dan memberhentikan notaris, termasuk juga dalam kaitannya dengan permohonan ini, yaitu menyelenggarakan sertifikasi kode etik notaris yang berfungsi sebagai lembaga penyaringan untuk menentukan kelulusan calon notaris sebagai notaris. Oleh karena itu, syarat kelengkapan dokumen berupa fotokopi sertifikat kode etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 huruf B sudah tepat dan karenanya dalil permohonan yang dinyatakan ketentuan pasal 2 ayat 3 huruf B bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak beralasan hukum. Kita masuk pada part mengadili. Ada bagian yang mengadili, poin mengadili, yaitu Mahkamah Agung mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, menyatakan pasal 2 ayat 3 huruf A Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 19 tahun 2019 itu bertentangan dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Menyatakan pasal 2 ayat 3 itu tidak lagi menyatakan pasal 2 ayat 3 Permenkumham itu tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pada poin 4 menyatakan tidak diterima dan menolak tuntutan pemohon selain dan selebihnya. Nah, jadi teman-teman semuanya, jadi putusan yang lagi kita review ini merupakan putusan yang membuat bahwa ketentuan mengenai syarat pengangkatan notaris yaitu dengan ujian PPKJN itu mempunyai kekuatan hukum yang tidak mengikat lagi diakibatkan terbitnya putusan ini. Putusan nomor 3P/Hum/2022. Oke, itu aja yang bisa Pena Notaris sampaikan di video kali ini. Sampai ketemu di next video.